Kita di sini akan membahas satu masalah yang gak beres-beres sampai sekarang. Tiap tahun itu menjadi masalah dari dulu banget. Dan juga ini bisa membuat kita tidak enak. Tidak enak mulai dari penciuman, perasaan kita. Mungkin bisa bikin kita sakit. Bisa juga sampai membunuh kita. Benda ini awalnya sering kita gunakan atau kita gunakan sebelum akhirnya tidak dipakai oleh kita. Benda apa itu? Namanya ialah sampah. Nah, sampah ini udah jadi masalah seperti yang saya katakan tadi. Tiap tahun, tiap hari, pasti ada masalah dengan benda ini. Mulai dari banjir, mulai dari mungkin menimbulkan penyakit-penyakit. Nah, oleh karena itu kita bahas sebagai bentuk untuk menyadarkan teman-teman atau rekan-rekan PHI ini. Semoga video ini bermanfaat ya, agar teman-teman bisa paham bagaimana sampah ini mengganggu kehidupan kita. Oke, di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana sampah di Indonesia. Yang kedua, jenis-jenis sampah. Dan juga awareness sampah di Indonesia atau kesadaran orang Indonesia terhadap sampah. Nah, gak pakai lama, kita masuk yang pertama, bagaimana sampah di Indonesia. Oke, di tahun 2025 ini, kondisi sampah di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Bahkan total hasil sampah setiap tahunnya itu mencapai puluhan ton. Namun, hanya 39%-nya yang dikelola secara layak atau bisa dibilang dikelola secara efektif di lapangannya. Sisanya berarti masih banyak. Nah, dan juga di Indonesia kita tahulah sampah ini menyebabkan banyak sekali masalah. Mulai dari banjir, kita tahulah banjir di mana-mana itu pasti ada, apalagi di ibu kota. Dan juga di kota saya sendiri juga pernah terjadi banjir besar karena sampah ini. Bahkan tahun kemarin pada bulan Januari ya akhir tahun 2023-2024 lah, awal tahun 2024, tempat pembuangan akhir di Cianjur itu overload atau terlalu banyak sampai sampah-sampah di jalanan yang harusnya diangkut itu tidak diangkut karena menumpuk. Dan yang paling parah pernah terjadi di Cimahi, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 2005, tepat 20 tahun dari tahun sekarang, itu TPA Lewi Gajah mengalami yang namanya longsor atau bisa kita sebut juga tsunami sampah. Jadi, tsunami sampah ini bagaimana? Jadi begini, tsunami sampah ini, sampah di TPA Lewi Gajah itu menumpuk hingga 60 meter dan panjangnya sekitar 200 meter lalu longsor. Di mana ini menimbun rumah-rumah warga, terus yang paling parahnya itu gas metananya, yang dimana mengakibatkan 143 hingga 157 orang tewas. Wah, ini adalah salah satu kejadian besar di Indonesia yang berkaitan dengan sampah. Jadi kita harus meningkatkan awareness untuk sampah ini agar rekan-rekan itu peduli. Sampah ini sangat berbahaya. Oke, agar teman-teman tahu juga, kita langsung aja bahas jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu sebenarnya ada lumayan banyak ya, dan yang paling utama itu ada 3, yang dimana ini sering kita temui, 3 ini itu sering kita temui, dan juga mungkin sering kita lihat di tong sampah. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama yaitu sampah organik, yang kedua anorganik, yang ketiga sampah B3. Nah, untuk sampah organik ini gimana? Sampah organik ini sampah yang bisa terurai secara alami. Jadi bakal hilang otomatis dengan alaminya ya. Nah, apa aja sih sampah organik ini? Misalnya kayak sisa makanan, kalau enggak daun-daun kering, yang dimana awalnya tuh biasanya dari alam juga ya, dari alam kembali ke alam juga. Misalnya ya tadi seperti daun kering, kalau enggak sisa makanan tuh kayak
mungkin kulit pisang. Nah, seperti itu, di mana mereka akan terurai secara alami apabila mungkin kita buang dengan benar. Nah, lalu yang kedua ada sampah anorganik. Ini kebalikannya dari sampah organik, di mana sampah ini sulit terurai. Mungkin ada yang bisa terurainya tuh sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Contohnya kayak plastik, logam, dan juga kaca. Nah, ini sampah yang tidak bisa diurai, makanya harus dipisah. Yang organik dan organik gitu. Lalu yang ketiga ada sampah B3. Ini sampah B3 ini sampah yang dimana berbahaya dan juga mungkin bisa aja beracun. Contohnya kayak baterai, terus obat-obat kadaluarsa, terus limbah-limbah elektronik yang dimana harus mendapatkan penanganan khususnya. Nah, jadi itu ya 3 yang utama untuk sampah-sampah yang mungkin sering kita lihat. Terus ada juga yang lain juga sebenarnya, sampah-sampah yang berasal dari sumbernya. Nah, ini jenisnya yang dari sumbernya itu, contohnya ini kayak yang berasal dari rumah tangga, industri, komersil. Mungkin komersil ini kayak dari pasar, toko, terus ada juga yang dari pertanian, ada juga yang dari fasilitas medis. Ini yang dilihat dari sumbernya. Terus ada juga yang dilihat dari wujudnya untuk jenis-jenis itu. Jadi ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang gas. Nah, begitu ya untuk penjelasan jenis-jenis sampah. Tadi lumayan banyak ya, jadi teman-teman juga harus mempelajari bagaimana cara menangani sampah tersebut. Karena sampah tersebut aja dipisah-pisahin gitu, diklasifikasikan. Makanya kita harus bisa memahami bagaimana sampah ini diolahnya nanti dengan sesuai klasifikasinya. Oke. Kalian mungkin udah pada tahu ya, tadi saya kasih tahu untuk jenis-jenis sampah seperti itu, makanya kita akan langsung bahas mengenai kesadaran atau awareness sampah di Indonesia. Oke, kesadaran orang-orang Indonesia mengenai sampah ini masih tergolong rendah dan belum merata. Jadi banyak orang ini yang masih nggak ngeh sama sampah tuh seberbahaya itu. Ada yang buang sampah sembarangan, buang sampah ke kali, buang sampah ke sungai, buang sampah di gunung sembarangan gitu, nggak dibawa kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kesadaran orang-orang mengenai sampah itu masih kurang. Jadi, teman-teman harus aware nih tentang sampah, karena penting sekali nih apabila sampah dibiarkan. Kita nggak mau hal yang dulu terjadi terulang kembali sampai harus ada korban jiwa hanya karena sampah. Nah, itu tadi yang buruknya ya, yang buruknya dari awareness orang Indonesia mengenai sampah, tapi ada juga yang udah aware mengenai sampah ini. Karena orang-orang Indonesia ini sudah mengikuti dengan tren luar mungkin ya, atau enggak emang orang Indonesianya udah sadar tersendiri, banyak orang Indonesia yang sudah menggantikan plastik dengan tote bag. Itu salah satu contohnya. Dan juga ya kita udah banyak lihat lah, orang-orang udah jarang menggunakan plastik. Dan juga sekarang ini sudah banyak kampanye-kampanye tentang sampah. Udah banyak yang aware, mulai dari komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, baik dari pemerintahnya juga sekarang sudah aware mengenai sampah. Jadi sudah banyak juga program-program yang dimana menangani sampah. Nah, jadi buat teman-teman semua, mari kita bantu sukseskan program-program yang dimana mengurangi sampah ini. Karena ini membantu kehidupan kita, kehidupan yang menjadi lebih baik, kehidupan yang lebih sehat gitu. Karena sampah-sampah ini adalah sumber penyakit. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa generasi-generasi muda sekarang, yaitu Gen Z, yang dimana peduli sekali dengan lingkungan dan juga sudah awareness-nya sudah tinggi mengenai hidup minim tanpa sampah. Nah, dan juga sudah ada teman-teman kita dari komunitas, dari juga organisasi, sudah di mana memanfaatkan teknik 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, kita bisa ikuti 3R itu karena itu membantu sekali mengurangi sampah yang ada di sekitaran kita. Jadi kita bisa gunakan teknik tersebut untuk mengurangi sampah. Nah, jadi begitu awareness di Indonesia, di mana masih banyak juga yang belum melek, masih lebih banyak juga yang ya kesadaran mereka masih rendah, itu masih banyak, dan juga udah ada yang melek, udah ada yang
melihat bagaimana sampah ini berbahaya sekali. Dan juga kita tahu ya, yang paling viral dari tahun-tahun sebelumnya ini yaitu Pandawara Group. Pandawara Group mereka suka membersihkan sungai, membersihkan kali. Nah, itu salah satu bentuk dari menjaga lingkungan. Jadi kita support mereka ya, karena mereka itu sangat membantu untuk melestarikan lingkungan. Oke, seperti itu ya untuk awareness mengenai sampah di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal sampah, di Puncak Hotel Institute juga ada kelas di mana kelas pengolahan sampah. Lah, pengolahan sampah juga ada kelasnya. Gimana nih? Apakah semenarik itu? Tentu saja semenarik itu. Jadi teman-teman, di kelas tersebut, teman-teman akan mempelajari teknik-teknik pengolahan sampah yang baik dan juga cara mengolah sampah menjadi suatu produk yang bisa diperjualbelikan. Wah, berarti dari sampah jadi cuan itu bisa terjadi ya teman-teman. Nah, oleh karena itu jangan ragu aja, langsung aja teman-teman daftar kelas online kita yang ada di Karirmu. Nah, kalian mungkin masih bingung nih, di Karirmu itu gimana ya kita cara belinya? Mudah saja ya. Yang pertama, teman-teman tinggal buka aja website Karirmu. Udah itu teman-teman langsung saja search Puncak Hotel Institute atau di pencarian ketik saja Puncak Hotel Institute. Setelah itu, apabila teman-teman udah nge-search atau mencari Puncak Hotel Institute, tinggal di-scroll ke bawah, maka ada kelas pengolahan sampahnya. Teman-teman tinggal ikuti aja kelasnya dan di situ pasti teman-teman dapat benefit yang menguntungkan. Apa aja tuh benefitnya? Yang pertama pastinya teman-teman bakal dapat ilmunya karena ini pelatihannya pelatihan yang lumayan kompleks ya, dimana materinya itu full, materinya lengkap sekali untuk pelatihan ini. Dan juga setelah itu teman-teman pastinya dapat sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan ini sangat menguntungkan ya bagi teman-teman karena sudah legalisirnya bukan dari Puncak Hotel Institute saja, tapi dari Karirmu juga. Terus yang ketiga, teman-teman dapat produk digital. Wah, produk digital itu apa aja? Produk digital ini isinya banyak banget. Mulai dari modul-modul tentang marketing, mulai dari template editing, terus ada template konten, dan masih banyak lagi yang bisa kalian pelajari. Atau mungkin teman-teman pengen diperjualbelikan ya si isi konten-konten dari bonus produk digital itu boleh ya teman-teman. Dimana kelas ini udah sama teman-teman diajarkan untuk bagaimana produktif dengan sampah, dan sampahnya juga nanti hasilnya itu setelah diolah bisa dijual juga, terus dapat bonus produk digital yang dimana membantu teman-teman dalam mempelajari bagaimana cara marketing, cara membuat konten, dan masih banyak lagi. Wah, menguntungkan sekali ya. Apalagi isinya itu kalau nggak salah sampai 5.000 lebih. Banyak ya, lumayan ya. Nah, jadi jangan ragu lagi untuk ikut kelas online mengenai pengolahan sampah di Puncak Hotel Institute. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan yang paling penting, subscribe. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam dari PHI.